Shalom, tuh saudara kekasih Tuhan, Shalom Aleihim, Bisim Ciswa Masya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, yuk kita terlebih dahulu kita berdoa. Kita tutup mata, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat siang hari ini kami mengucap syukur, kondisi situasi apapun kami tetap bersyukur bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik. Sehingga hidup kami percaya, kami orang-orang yang percaya, hidup kami selalu baik karena kami memiliki Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu, mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juga memberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan siaran online kami dimanapun kami berada. Lewat siaran online ini bisa menjadi berkat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Karena kami punya kuasa Allah yang maha tinggi, Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap orang yang sakit dan percaya kepada Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mengalami masalah Tuhan beri jalan keluar. Mengucap syukur terima kasih, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap benih firman Tuhan, sehingga boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, terus dan bertumbuh, dan akhirnya berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan, buat hari ini saya sampaikan pesan Tuhan yang sudah saya perkumpulkan, saya buat dalam doa untuk Tuhan berikan buat saudara-saudara semuanya, yaitu dengan tema berubah ke arah Kristus. Sekali lagi, berubah ke arah Kristus. Nah, dari tema ini sudah jelas, berubah ke arah Kristus. Coba ngomong, kita tirukan sama-sama dengan saya, berubah ke arah Kristus. Sekali lagi, 2, 3, kita suarakan, ngomong sama-sama ya. 2, 3, berubah ke arah Kristus. Nah, kekasih Tuhan, temanya sudah cukup jelas. Di sini dikatakan berubah ke arah Kristus. Berubahnya itu berarti bukan ke arah yang mana-mana, yang ke arah lainnya, ya kan? Ada macam-macam. Manusia hidup ini berubah, tiba-tiba berubah, gak ada yang pasti, gitu kan? Kalau kita punya teman, punya kenalan, ya kan? Mungkin ya bisa jadi punya pasangan juga, tiba-tiba namanya manusia berubah, kan gitu. Lah berubahnya ini berubah yang gimana nih? Mungkin anak-anak kita dan sebagainya, punya yang tadinya teman yang baik dengan kita, jalin hubungan yang baik dengan kita, mungkin relasi kerja, ya kan? Tiba-tiba berubah karakternya, berubah sifatnya, berubah apanya, sudah semuanya berubah. Yang tadinya baik-baik jadi hubungannya kurang baik. Nah, berubah. Nah, sekarang kita belajar pesan Tuhan buat kita, itu kita terima dan kita lakukan. Berubahnya itu yang bagaimana? Berubahnya yang ke arah mana? Ya, temanya berubah ke arah Kristus. Kekasih Tuhan, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Namun ada hal-hal yang bisa kita ubah. Maka berubahlah menjadi lebih baik. Yang berubah yang gimana? Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Hal-hal yang tidak bisa kamu ubah itu yang gimana sih? Nah, yuk kita buka terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan. Hal-hal yang bisa kita ubah dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita buka terlebih dahulu firman Tuhan dalam Yeskiel pasal 18 ayat 31. Yeskiel, kita buka pasal 18 ayat ke 31. Udah ketemu? Ayo kita baca bareng-bareng ya. 2, 3, buangkanlah
daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku Tuhan di situ. Yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sekali lagi saya bacakan buat saudara, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap Tuhan, terhadap Allah, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara kekasih Tuhan, jelas dalam Yeskiel pasal 18 ayat 31 di sini dikatakan kita semua akan mati, akan binasa, ya kan? Kaum Israel itu siapa? Kita. Nggak usah ngomong yang jauh-jauh, yang bukan orang percaya, yang dari kepercayaan lain. Itu sudah firman ini untuk berkata buat saudara dan saya, untuk kita, ya kan? Kaum Israel perjanjian. Mengapa engkau akan mati? Kita akan binasa. Kita akan mati. Artinya di sini maksudnya kau akan mati itu akan binasa. Kenapa dikatakan dalam Yeskiel 18 ayat 31 di sini dikatakan engkau akan mati, engkau akan binasa? Karena kita sengaja menyimpan atau melakukan kedurhakaan. Banyak orang-orang Kristen hidupnya durhaka sama, saya nggak durhaka sama orang tua, baik, bagus. Lalu nggak durhaka sama orang tua, tapi secara nggak sadar banyak anak-anak Tuhan mendurhakakan Tuhan, mendurhakakan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan bilang, buang itu perbuatan-perbuatan, segala perbuatan yang membuat durhaka pada Allah. Durhaka pada Allah yang gimana sih? Nah, seringkali kita bertanya, durhaka yang bagaimana? Paling singkat, paling gampang, paling jelas. Sudahkah kita hidup di dalam firman Tuhan? Hidup sungguh-sungguh, hidup cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, diberkati, berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Itu sudah jelas, ya kan? Nah, makanya buat siang hari ini dalam Yeskiel menegur kita semua untuk buang semua kedurhakaan yang sudah kita perbuat terhadap Allah. Jangan membuat hati Allah sedih atau menyakiti hati Allah, ya kan? Oke. Selanjutnya, seperti saya katakan, ada hal-hal yang bisa kamu ubah dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Jangan salah, jangan kebalik-balik, ya kan? Ini yang boleh diubah dan harus diubah, dan ini yang tidak boleh diubah. Jangan dibolak-balik nanti. Oke, saya bacakan. Hal-hal yang tidak bisa kamu ubah terlebih dahulu. Hal-hal yang tidak bisa kamu ubah terlebih dahulu. Yang pertama, pasanganmu. Nah, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pasangan, firman Tuhan bilang nggak boleh diceraikan, nggak boleh cerai, nggak boleh ninggalin, ya kan? Nggak boleh. Kalau kita sudah di hadapan Tuhan, sudah di hadapan Tuhan sudah istilahnya menikah dalam di depan altar kudusnya Tuhan, ya kan? Pemberkatan nikah kayak gitu kan? Itu sudah pasangan yang di mata Tuhan, yang sudah sudah diiklarkan di mata Tuhan. Jangan sekali-kali diubah. Firman Tuhan bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Hanya maut. Jadi kalau sudah salah satu meninggal, mati, ya lain cerita. Tetapi selama pasangan kita masih hidup, itu tidak bisa diubahkan. Nah, khususnya yang belum berkeluarga, yang muda, yang masih jomblo, maka dari itu seleksi, hati-hati dalam memilih calonnya, ya kan? Yang cewek, yang cowok, hati-hati. Apakah masuk dalam kriteria? Kriterianya siapa? Yang pertama kriterianya Tuhan. Sudah benar enggak dalam Tuhan? Sudah cinta Tuhan enggak? Sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan enggak? Ya kan? Jangan cuman karena Kristen tok, tapi Kristennya KTP. Atau
apalagi lebih konyol lagi, nggak seiman. Firman Tuhan bilang seiman, terus begitu apalagi sepadan, kan gitu. Sepadan ini yang dimaksud gimana? Ya mungkin dalam hal sekolah, dalam hal keluarganya, background keluarganya dan lain sebagainya, banyak hal, ya kan? Itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai tidak dikenan oleh Allah. Contoh gak dikenan oleh Allah, ya firman Tuhan jelas katakan harus seiman. Begitu kalau sudah menikah, repot kalau gak seiman. Loh, Pak Nelson kok gitu? Iya, ini firman Tuhan yang bilang. Bukan masalah saya yang ngelarang-larang saudara mau cari jodoh yang gimana. Tapi firman Tuhan, saya berpegang pada firman Tuhan, ya kan? Cari yang seiman. Karena itu yang dimaui Tuhan. Kalau sudah punya pasangan, tidak bisa diubah. Terus apalagi yang nggak bisa diubah? Yang nggak mungkin diubah yaitu dari keluarga mana kamu dilahirkan. Udah kita lahir di muka bumi ini. Dari keluarga mana kita dilahirkan itu nggak bisa diubah. Oh saya maunya dari keluarga ini aja. Saya mau dari keluarga si A, keluarga si B. Lebih enak, lebih kaya raya, lebih mapan. Dari keluarganya orang-orang yang terhormat. Kalau keluarga saya, papa mama saya kayak gini, kurang serba kesulitan hidupnya dan sebagainya. Itu sudah nggak bisa dirubah, takdir. Orang dunia bilang itu udah takdir, ya kan? Nah, dari keluarga mana kamu mau dilahirkan, udah nggak bisa dirubah. Jenis kelamin, apalagi yang nggak bisa dirubah, jenis kelamin. Ingat, sudah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lahir di muka bumi diciptakan dengan laki dan perempuan. Nggak ada setengah, nggak ada ganti. Sekali lagi, itu nggak bisa dibahkan. Firman Tuhan yang bilang. Nah, sekarang hal-hal yang bisa kita ubah, yang nggak bisa diubah, oke, kita semua sudah paham kan? Mau nggak mau, ya udah kita jalani sampai kita dipanggil Tuhan. Sekarang ada hal-hal yang bisa kita ubah, maka berubahlah. Firman Tuhan tadi dalam Yeskiel bilang, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Maksudnya apa? Berubahlah. Perbaharuilah hatimu dan rohmu. Berubahlah. Ada hal yang bisa kamu ubah. Firman Tuhan malah justru berubah, menyuruh kita berubah. Yang pertama, hal-hal apa yang harus kita ubah? Yang pertama yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Ingat baik-baik, catat. Anak Tuhan harus memiliki karakter seperti Kristus. Seperti Kristus itu yang gimana? Oh Pak, saya harus seperti Yesus ya. Rambut saya gondrong, saya brewoken. Saya nggak keluar brewoknya Pak. Nah gimana Pak? Ya kan? Bukan masalah di sananya, bukan di situnya, ya kan? Seperti Kristus itu karakternya, sifatnya. Kita yang harus sama seperti Kristus Yesus. Kristus Yesus itu memiliki karakter yang gimana? Yuk kita bahas terlebih lagi, lebih masuk lagi. Hati mengasihi. Yang jelas kita punya Kristus Yesus Tuhan. Dia mempunyai hati yang sangat lembut, yang sangat mengasihi. Siapapun yang ditemui sama dia begitu mengasihi. Orang berdosa tetap dikasihi, nggak dimusuhi. Orang yang bahkan memusuhi Yesus sendiri tetap dia mengasihi. Kenapa? Karena semua diharapkan, diinginkan, dirindukan jiwanya selamat, bukan binasa. Nah, ayo kita mulai belajar hari ini dan seterusnya. Kita memiliki karakter seperti Kristus, hati yang mengasihi pada siapa aja semua, pada pasangan kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin pada orang lain siapapun, teman kita, pergaulan kita di kantor dan dimanapun. Kita harus tampil beda. Orang Kristen itu harus tampil beda. Hatinya mengasihi, bukan hati yang tolak belakang dari mengasihi itu apa ya? Tegaan. Nah, bukan hati yang tegaan. Gak ngurus, tega. Orangnya lagi kesusahan, dia tega no. Pokoknya tega, gak ngurus, gak mau membantu, gak mau peduli, gak ngurusi lah. Beda.
Anak-anak Tuhan bukan hati yang kayak begitu. Oke? Yang selanjutnya, karakter seperti Yesus itu gimana? Jiwanya tenang. Apapun masalahnya yang sedang dihadapin, apapun problem hidup yang kita sedang hadapin, sakit penyakit sekalipun, ya kan, sedang kita hadapin, sedang masuk dalam kehidupan kita, jiwanya selalu tenang. Ingat baik-baik, yang harus kita ubah, jiwanya tenang. Jiwanya tenang gimana Pak? Punya problem dan lain sebagainya, masalah, kok disuruh tenang ini? Yang bener aja. Nah, itulah bedanya. Anak Tuhan, orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allahnya, hidupnya selalu disertai Allah, selalu disertai Tuhan. Jiwanya itu selalu tenang, gak punya rasa was-was, khawatir besok masa depanku kayak apa ya, besok jodohnya anakku kayak apa ya, besok jodohku sendiri kayak apa ya, besok. Gak ada. Saya sekarang ngalami masalah kayak begini, masalah kerjaan kok sepi, toko sepi, ya gak ada. Jiwanya tenang karena Allah selalu beserta dengan saudara dan saya. Immanuel. Halo, amin. Ada amin. Nah, yuk kita belajar, kita ubah. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, selalu kita dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, membuat jiwa kita selalu tenang. Apapun permasalahannya, ada lagunya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jiwanya tenang, gak usah bingung, gak usah khawatir. Oke, yang selanjutnya, hal-hal karakter seperti Kristus, yaitu hidup di dalam firman Kristus. Ingat baik-baik, anak Tuhan harus hidup di dalam firman Kristus. Nggak bisa hidup di dalam lainnya, nggak bisa hidup dengan karpe sendiri, nggak bisa hidup dengan sembrono. Oke, kita harus hidup di dalam firman Kristus. Bagaimana kita bisa hidup di dalam firman Kristus? Firman Tuhan bilang, katakan gini, baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lakukan. Nah, ketika kita baca, kita paham. Renungkan siang dan malam, membuat itu firman kita paham dan terpatri dalam kehidupan kita, menjadi hidup kita, masuk dalam kehidupan kita. Akhirnya kita melakukan segala tindak tunduk pikiran kita, ucapan kita seperti firman Kristus. Orang yang gak seperti firman Kristus itu bisa terbaca, karena gak baca firman Tuhan, gak pernah hidupnya di dalam firman Tuhan, sehingga ya udah, kita bisa lihat sendiri. Tetapi orang-orang yang hidupnya memasukkan firman Tuhan ke dalam hidupnya, itu beda. Yang keluar pun ya beda. Kalau kita lihat punya odol pasta gigi gitu ya, pasta gigi kalau dipencet gitu, yang keluar apanya? Pasti pastanya kan, pasta gigi kan. Nah, sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan sama kayak pasta gigi. Ketika kita tergencet apapun, ada masalah, ada tekanan, akan yang keluar firman Tuhan kalau isinya firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Next, selanjutnya. Karakter seperti Kristus yang harus kita ubah dan harus kita lakukan, yaitu hidup takut akan Allah. Yes, hidup takut akan Allah. Sekali lagi, hidup takut akan Allah. Setuju gak setuju, mau gak mau, hidupnya harus takut akan Allah. Hidup takut akan Allah itu gimana? Bukannya, saya takut, ya kan, saya mau, saya takut gitu. Bukan masalah di sana. Hidup takut akan Allah itu, firman Tuhan jelas katakan, ada hukum-hukum Allah yang tidak dikenan oleh Allah, tidak berkenan bagi Allah, bahkan dinajiskan oleh Allah, tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah. Jangan sekali-kali kita lakukan, karena itu dosa. Dosa membuat Allah jauh dengan saudara dan saya. Dosa membuat kita
mati, binasa. Nah, itu yang tidak dikenan oleh Allah. Nah, kita harus takut akan Tuhannya itu yang itu. Apa yang tidak dikenan oleh Allah, jangan kita lakukan. Supaya paham, baca firman Tuhan. Apa yang dikenan oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah, kita lakukan. Gimana caranya kita tahu? Baca firman Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, itu menyenangkan hati Allah kita. Puji Tuhan. Yuk, mulai sekarang kita berubah ya. Kita punya karakter seperti Kristus, hidup kita harus dirubah. Selanjutnya, apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Yang bisa dirubah dalam diri kita, yaitu kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Masih dapat berkat besar. Kalau dapat berkat besar baru mengucap syukur gampang. Semua orang yang bukan orang percaya, bukan anak Tuhan, ya semua ya bisa mengucap syukur kalau dapat berkat, dapat rumah, dapat mobil, dapat kerjaan yang baru, dapat job baru dan sebagainya. Ya istilahnya kalau orang Surabaya ngomong ake ae tunggale, ya kan, gampang ae kan gitu. Nah, justru firman Tuhan bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, baik yang baik maupun yang kurang baik, tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Oke. Apalagi yang harus kita rubah? Pola hidup sehat. Jangan lupa. Kita harus punya pola hidup yang sehat. Jadi ya, dengan tubuh yang sehat, dengan kehidupan yang sehat, kita senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen gak perlu punya pola hidup yang sehat. Salah. Yang penting pokoknya sekarang saya gak sakit, Pak. Pola hidupnya ngawur, makanannya ngawur dan sebagainya. Hati-hati. Ya sekarang belum sakit. Yang penting gak sakit. Bukan yang penting gak sakit, belum. Kan, tapi dengan sehat, selalu sehat, sampai panjang umur, diberkati Tuhan. Nah, mempermuliakan nama Tuhan. Oke, next selanjutnya. Bersukacitalah selalu. Nah, bersukacita selalu. Ini yang harus kita rubah. Yang mukanya murung, maaf kalau saya bilang kayak salak gitu, mencucu. Nah, mulai sekarang harus dirubah. Punya wajah yang harus bulat, tersenyum, merekah. Ketemu orang itu suka tersenyum, memberi senyuman, ramah sama orang. Sehingga orang kalau ngelihat, nyeneng muka selalu bersinar, selalu tersenyum. Ya, kita harus tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berubah. Jangan jadi anak Tuhan, orang Kristen, ngakunya setiap minggu ke gereja, tapi setiap hari ketemu orang mencucu. Muka saya ya udah gini nih Pak, gak bisa dirubah. Apalagi pasang muka wajah yang garang gitu, menakutkan orang, serem. Itu bukan stylenya orang Kristen, bukan stylenya orang percaya, tapi stylenya orang percaya, anak-anak Tuhan. Itu wajahnya harus selalu ceria, harus sukacita, gembira, tersenyum. Apalagi ketemu orang harus ramah, sehingga orang melihat kita, oh gitu ya orang Kristen, luar biasa. Nah, ayo mulai sekarang ya, kita berubah. Terus apalagi yang terakhir berubah, yaitu pikiran yang positif. Lagi kita harus berubah, pikirannya positif. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif, yang gak patut kita pikirkan. Terlalu tinggi, terlalu aneh-aneh, gak perlu. Kita selalu harus berpikir positif. Ketemu orang, kita harus berpikir yang positif. Dalam hal pekerjaan apapun, usaha, bisnis, kita juga harus berpikiran yang positif. Orang yang berpikiran positif itu beda. Auranya akan tercipta dengan sendirinya, punya semangat hidup, punya semangat kerja, punya daya juang untuk hidup, untuk berjuang dan sebagainya.
Bahkan saat sakit pun, kalau kita berpikiran positif, bahkan kalau bisa harus berkatakan, saya sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Bahkan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Itu akan menciptakan auranya dalam dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan mengenapi apa yang kita ucapkan, yaitu ucapan-ucapan firman Tuhan, ucapan-ucapan yang baik, yang positif akan tercipta, yang menguntungkan diri kita sendiri. Oke, yuk, mulai sekarang kita berubah. Kita harus berpikiran positif, mengucapkan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif yang gimana? Pikiran-pikiran yang positif yang gimana? Pikiran-pikiran firman Tuhan, pikiran-pikiran seperti Kristus. Ucapan-ucapan yaitu firman Tuhan, bukan mengucapkan hal-hal yang lainnya, bukan mengucapkan omongan-omongan sing mengeluh atau ngomong sing yang enggak bermanfaat lah. Ya kan, kita semua tahu sendiri omongan yang enggak bermanfaat, atau apalagi zaman sekarang terus ya ngumbar omongan yang enggak ada gunanya. Yuk kita berkata yang baik, membangun diri kita sendiri, juga membangun orang lain yang mendengarkan. Oke, puji Tuhan. Ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Oke, saya bacakan buat saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, firman Tuhan bilang gini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Tadi ayat yang pertama yang kita baca ada dalam Yesaya pasal 18 ayat 31, dikatakan engkau akan mati, engkau akan binasa kalau hidupmu tidak berubah. Maka perbarui hatimu dan rohmu. Di ayat yang terakhir firman Tuhan katakan gini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bertolak belakang. Buat hari ini yuk, lewat firman Tuhan menegur kita semua, kalau kita mau berubah arah hidup kita semuanya ke arah seperti Kristus, menjadi seperti Kristus, karakter kita seperti Kristus. Firman Tuhan katakan melakukan kehendak Allah, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup di dalam Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan, punya badan yang sehat senantiasa, jiwa yang sehat senantiasa, hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oke, kita berdoa sebelum menutup. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu, kami menerima pesan-Mu Tuhan, bahwa kami harus berpikir ke arah Kristus, berubah ke arah Kristus. Kehidupan kami semuanya, segalanya, kami harus berubah seperti firman Tuhan, dan kami melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam setiap hidup kami senantiasa dapat berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerima pesan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.